Halo kawan-kawan, bicara soal emas. Emas lagi bikin pasar deg-degan dalam hitungan hari. Harga emas sempat pecah rekor tertinggi sepanjang sejarah. Lalu anjlok tajam, dan rebound keras lagi. Pertanyaannya, ini tanda bahaya? Atau justru peluang besar? Di video ini kita bakal bahas apa yang sebenarnya terjadi di pasar emas dunia, pakai data valid, bukan asumsi. Kalau kita mundur sedikit, sepanjang 2025 sampai awal 2026, emas itu lagi berada di spotlight. Data dari World Gold Council menunjukkan, permintaan emas global 2025 mencetak rekor tertinggi sepanjang sejarah. Permintaan terbesar datang dari bank sentral, ETF, dan investor institusi. Artinya apa? Emas bukan cuma dibeli masyarakat, tapi juga negara dan lembaga besar. Dan secara historis, kalau bank sentral sudah agresif beli emas, itu biasanya tanda mereka sedang antisipasi risiko besar ke depan. Nah, kita masuk ke hot news-nya. Di awal Februari 2026, harga emas dunia menyentuh all-time high. Beberapa jam kemudian jatuh tajam, lalu dalam 1-2 sesi perdagangan, rebound 5-6%. Ini adalah salah satu pergerakan harian paling ekstrim sejak krisis 2008. Dan yang menarik saat saham global melemah. Emas dan perak justru bangkit, ini sinyal klasik pasar sedang mode waspada. Sekarang kita bahas penyebabnya, karena ini penting. Pertama, kebijakan The Fed pasar bereaksi keras terhadap sinyal kebijakan moneter AS. Isunya bukan cuma soal suku bunga, tapi arah kebijakan ke depan. Apakah suku bunga akan ditahan lebih lama? Apakah dolar AS akan makin kuat? Kalau dolar menguat, emas biasanya tertekan. Tapi kalau pasar takut resesi, emas diburu. Dan minggu ini, dua kekuatan itu tabrakan langsung. Kedua, profit taking besar-besaran. Banyak investor yang sudah pegang emas sejak harga jauh lebih murah. Begitu emas cetak rekor, mereka ambil untung. Muncul tekanan jual besar, harga jatuh cepat. Tapi, jatuhnya bukan karena fundamental rusak. Ketiga, ketidakpastian global. Ketegangan geopolitik, risiko ekonomi, dan tekanan pasar saham membuat emas kembali dilihat sebagai aset pelindung nilai utama. Sekarang kita lihat dampaknya di Indonesia. Harga emas antam sempat tembus di atas 3 juta rupiah per gram. Lalu terkoreksi tajam dalam sehari, turun ratusan ribu rupiah. Banyak yang panik, tapi perlu diingat. Harga emas Indonesia itu ikut harga global kurs rupiah. Jadi fluktuasi ini bukan karena emas tiba-tiba jelek, tapi karena pasar global memang lagi super sensitif. Ini bagian paling penting. Penurunan tajam tren bearish dalam market besar, koreksi itu sehat. Rebound kuat demand masih ada kalau emas benar-benar lemah. Rebound tidak akan secepat dan sekuat ini. Safe haven masih hidup setiap kali risiko naik. Uang besar kembali ke emas. Artinya pasar belum selesai dengan emas. Penurunan tajam kemarin bukan tanda emas selesai, justru bagian normal dari market besar yang lagi panas. Masalahnya bukan di emas. Masalahnya ada di cara kita membaca market. Market belum selesai dengan emas. Yang sering selesai duluan adalah kesabaran investor. Padahal di market selalu ada dua suara. Logika bilang satu hal, emosi bilang hal lain. Dan seringnya, emosi yang lebih keras. Di market seperti ini, yang bertahan bukan yang paling cepat, tapi yang paling tenang. Beberapa bank besar dan analis global masih bullish emas jangka menengah hingga panjang. Alasannya, utang global tinggi. Ketidakpastian ekonomi belum selesai. Dan bank sentral masih akumulasi emas. Tapi ingat, volatilitas akan tetap tinggi. Ini bukan market untuk emosi, tapi untuk strategi. Pasar emas masih punya prospek yang kuat jangka menengah hingga panjang. Walaupun harga sempat turun tajam dan bergerak volatil. Itu bukan tanda tren bearish permanen, justru indikasi bahwa pasar sedang diuji. Kalau kamu investor jangka panjang, tetap tenang saat harga turun, gunakan koreksi sebagai peluang akumulasi,
buy the dip. Fokus pada target jangka panjang, bukan pergerakan harian, karena secara fundamental, permintaan emas masih kuat. Kalau kamu trader jangka pendek, siapkan strategi risk management. Jangan ikut panik saat volatilitas tinggi, pakai stop loss, take profit sesuai rencana. Karena volatilitas bisa bikin untung cepat, tapi juga bikin loss cepat. Kalau kamu baru ingin mulai investasi emas, jangan nunggu harga paling rendah itu emosional. Beli bertahap, average down, saat ada koreksi. Gunakan bagian kecil dari portofolio kamu. Emas bisa jadi pelindung nilai, bukan tempat cepat kaya. Emas bukan lagi sekedar logam mulia. Dia jadi barometer kecemasan pasar. Kalau pasar tenang, emas stabil. Kalau pasar ragu, emas naik. Kalau pasar panik, volatilitas tinggi. Tapi yang pasti, prospeknya masih baik jangka menengah panjang. Ini bukan market untuk emosi. Ini market untuk strategi. Jadi, di kondisi market seperti sekarang, apa yang seharusnya kita lakukan? Pertama, berhenti bereaksi dengan emosi. Market lagi bergerak ekstrim bukan karena emas jelek, tapi karena ketidakpastian global masih tinggi. Kedua, turunin ekspektasi jangka pendek. Kalau kamu berharap harga emas bergerak lurus ke atas tiap hari, kamu bakal stres. Volatilitas seperti ini memang harga yang harus dibayar dari market besar yang sedang panas. Ketiga, bedakan posisi kamu. Apakah kamu investor jangka panjang atau trader jangka pendek? Kalau kamu investor, fokus ke gambaran besar. Koreksi bukan musuh, tapi bagian dari perjalanan. Kalau kamu trader, disiplin lebih penting dari failing. Masuk dengan rencana, keluar dengan aturan. Bukan dengan panik. Dan kalau kamu baru mau mulai, jangan buru-buru. Masuk pelan-pelan, bertahap, dan jangan taruh semua harapan di satu harga. Intinya begini, market sekarang bukan minta kita jadi paling cepat, tapi jadi paling tenang dan paling siap. Karena di market seperti ini, yang rugi biasanya bukan yang salah analisis, tapi yang kalah sama emosinya sendiri. Market boleh liar, tapi keputusan kamu harus tetap waras. Di market seperti sekarang, tidak transaksi juga keputusan. Banyak orang rugi bukan karena salah beli, tapi karena terlalu sering bereaksi. Kalau belum jelas arahnya, nunggu itu bukan takut tapi disiplin. Market lagi berisik, headline berubah tiap jam, sentimen lompat-lompat. Yang perlu dilihat, tren mingguan bulanan. Arah kebijakan bank sentral, aliran uang besar, institusi bank sentral. Market harian bisa bohong, arah besar jarang salah. Di market volatil, takut bikin jual di bawah, serakah bikin beli di puncak. Padahal, analisis boleh benar, tapi emosi bisa menghancurkan semuanya. Market tidak perlu kamu lawan. Yang perlu kamu kendalikan cuma satu, diri sendiri. Market sekarang bukan soal siapa paling cepat, tapi siapa paling sabar. Bukan siapa paling berani, tapi siapa paling disiplin. Karena di fase seperti ini, yang selamat duluan, baru bisa menang belakangan. Kalau kita tarik benang merah dari semua yang terjadi, market sekarang lagi ngasih pelajaran mahal, bahwa naik turun harga itu normal. Tapi naik turun emosi itu berbahaya. Banyak orang baru tertarik ke emas, justru saat harganya ramai diberitakan. Padahal uang besar biasanya sudah masuk jauh sebelum headline muncul. Itu sebabnya, orang yang bertahan lama di market bukan yang paling pintar nebak harga, tapi yang paling konsisten jaga mindset. Market bisa berubah dalam hitungan jam, tapi strategi harus tahan diuji berbulan-bulan. Dan ingat satu hal, emas bukan untuk bikin kita kaya mendadak, tapi untuk menjaga nilai saat dunia tidak pasti. Jadi saat market seperti sekarang, mungkin pertanyaannya bukan, harga emas mau kemana? Tapi, kita sudah siap atau belum menghadapi market seperti ini? Market selalu adil. Yang bikin mahal biasanya keputusan kita sendiri. Jadi kesimpulannya, emas lagi panas bukan tanpa alasan. Ini cermin dari ketakutan dan ketidakpastian global. Pertanyaannya sekarang, kamu mau ikut panik? Atau justru siap baca peluang? Kalau kamu suka analisis seperti ini,
Jangan lupa like, subscribe, dan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Karena di market, yang paling mahal itu bukan emas, tapi keputusan yang salah.